Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Negeri 87 Palembang, Ibu Dr. Anda Sumardi MSI. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 87 Palembang, Ibu Hajah Khuraifati Sipti Sarjana Pendidikan. Dan yang kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu guru beserta seluruh staf dan karyawan, yang mohon maaf yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan terkhusus anak-anak siswaku, siswa-siswi kelas 3 SD Negeri 87 Palembang, yang selalu senantiasa saya doakan semoga menjadi siswa-siswi yang soleh dan soleha, yang dapat berbakti kepada kedua orang tuanya, yang dapat bermanfaat bagi negara, agama, nusa dan bangsa, dan semoga kelak akan menjadi seorang pemimpin yang dapat menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Jadi perhatian anak-anak, marilah kita sebelum belajar pada saat ini, marilah kita bersama-sama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita selalu senantiasa harus melafazkan basmalah sebelum mengawali pekerjaan kita? Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa ajzam. Suatu perbuatan yang tidak dimulai dengan mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka di hadapan Allah perbuatan itu dianggap terputus. Artinya bahwa apabila kita tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim pada perbuatan kita, maka perbuatan itu nak terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kita sudah melafazkan basmalah, semoga apa yang kita cita-citakan pada hari ini, apa yang kita doakan, dan semua hajat kita pada saat ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terkhusus mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi perhatian anak-anak, dalam kesempatan yang sangat singkat ini Pak Ican akan membuat video lanjutan di pelajaran keempat dengan judul berperilaku terpuji yang akan mendatangkan kesenangan atau mendatangkan kebaikan kepada diri kita. Kemarin pada saat video pertama Pak Ican membuat hal-hal apa saja yang harus kita lakukan. Yang pertama itu kita harus bertanggung jawab, yaitu bertanggung jawab kepada Allah, bertanggung jawab kepada diri kita. Kita memiliki tanggung jawab kepada diri kita sendiri, tanggung jawab kita kepada lingkungan, dan tanggung jawab kita kepada kedua orang tua. Nah, dalam kesempatan kali ini video sambungannya ialah kita harus menjadi seorang siswa yang tawadu. Nah, jadi siswa yang tawadu itu yang bagaimana? Siswa yang tawadu itu adalah menjadi siswa yang selalu rendah hati, menjadi siswa yang tidak sombong, dan menjadi siswa yang tidak pernah membanggakan diri. Ingat nak, sombong, membanggakan diri itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yuhibbul mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ingat nak, kita sebagai seorang siswa jangan pernah kita memiliki sifat yang sombong. Jangan pernah kita memiliki sifat membanggakan diri. Karena apa yang nak kita sombong ke, apa yang nak kita banggakan hidup di dunia ini. Kita ini nak hidup di dunia ini nak hanya sementara. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Hidup di dunia ini nak sebagai sebuah ladang kita kaget di akhirat. Apa yang nak kita banggakan, apa yang nak kita sombongkan, tidak ada. Kita hidup di dunia ini nak hanya sementara. Jadi karena kita hidup cuma sementara, maka kita jauhkanlah diri kita dari perbuatan yang tidak baik. Salah satunya itu adalah perbuatan sombong dan membanggakan diri. Jadi ingat, kita sebagai seorang siswa anak harus menjadi siswa yang tawadu, siswa yang selalu senantiasa rendah hati, siswa yang selalu senantiasa tidak pernah sombong, dan menjadi siswa yang tidak pernah membanggakan diri. Ingat nak, membanggakan diri dan sombong itu nak adalah sifatnya setan. Jadi setan itu nak jangan pernah kita mengikuti langkah-langkah setan. Ingat, setan itu nak di dalam sejarah dia itu awalnya tinggal di dalam surga. Tinggal di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Akan tetapi pada saat Allah menciptakan Nabi Adam dan iblis atau setan itu disuruh menyembah Nabi Adam, dia ngerasa sombong.
Aku tak galak nyembah, aku lebih hebat. Dia sombong karena dia diciptakan dari api dan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Karena dia merasa sombong, nak, dikeluarkanlah iblis itu dari dalam surga. Bayangkan, nak, yang sudah masuk di dalam surga saja seperti iblis, dia sombong, maka dikeluarkan oleh Allah dari surga dan tinggal di dunia. Bayangkan, nak, yang sudah di dalam surga, sedangkan kita tidak tahu masuk di antara surga atau neraka. Kalau seandainya kita sombong, na'udzubillah. Kenapa yang di dalam surga sombong dia keluar di dalam surga seperti iblis. Nah, jadi ingat, kita jangan pernah sombong, karena sombong itu adalah sifatnya iblis. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dan ingat, dijelaskan dalam Al-Quran lagi, inna syaitana lakum aduwwum fattakhidhuhu aduwwa. Jadi jadikanlah setan itu musuhmu, karena sesungguhnya setan itu akan membawa kita ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, jadi ingat, nak, jauhkanlah sifat sombong, jauhkanlah sifat membanggakan diri. Karena apa? Perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Maka kita sebagai seorang siswa harus menjadi siswa yang tawadu, siswa yang rendah hati, siswa yang tidak sombong, dan siswa yang tidak membanggakan diri. Ingat, kita hidup dunia ini, nak, hanya sementara. Apa yang nak kita sombongkan? Kita sombong dengan mata kita. Lihat pagi-pagi, di mata kita ada apa? Ada tai mata. Kita sombong dengan harta, mobil, rumah yang mewah. Apa yang nak kita sombongkan? Semua itu, nak, adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. La tulhikum amwalukum auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan janganlah anakmu dan harta-hartamu itu membuat kamu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, harta, jabatan, mobil dan semua itu, nak, adalah titipan dan akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang nak kita sombongkan? Ya, semua itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nak, sifat apa lagi yang harus kita lakukan sehingga kita ketiga, sifat apa lagi yang harus kita lakukan, dan apabila kita melakukan sifat itu, kita akan mendapat imbas yang baik kepada diri kita. Yaitu salah satunya adalah kita harus peduli. Nah, peduli ini, nak, kepada sesama, kepada semua, baik kepada sesama manusia, kepada hewan, kepada lingkungan. Karena apa? Apabila kita peduli kepada sesama, insya Allah Allah akan selalu senantiasa menaungi rahmatnya kepada kita. Dan dijelaskan dalam sebuah hadis, may yasyara 'ala muslimi yasrahullahu 'alaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang peduli atau memudahkan urusan suatu kaum, maka Allah akan memudah jalannya menuju kepada surga. Jadi, nak, kalau kita peduli, suka menolong orang, mempermudah urusan orang-orang lain, maka insya Allah Allah akan memudahkan jalan kita menuju kepada surga. Dan dijelaskan lagi dalam hadis lain, Allah akan selalu senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu peduli atau selalu menolong kepada hamba-hambanya yang lain. Artinya apa gitu? Dia harus selalu senantiasa peduli kepada sesemuanya, kepada sesama manusia. Ya. Sudah itu lagi, nak, kita harus selalu senantiasa peduli berbuat baik ini kepada siapa saja. Ya, baik kepada manusia, kepada tumbuhan, kepada alam. Karena sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarhamuhumullahu yarhamukum man fil ardi man fis samai. Barang siapa yang peduli atau sayang kepada lingkungan, yarhamuhumullahu yarhamu, berkasih sayanglah kamu kepada setiap makhluk yang ada di bumi, atau pedulilah kamu kepada setiap makhluk yang berada di bumi, karena yang di atas langit itu akan menyayangi kamu, atau peduli juga kepada kita. Nah, jadi perhatian anak-anak, kita sebagai seorang siswa harus senantiasa menjadi siswa yang peduli. Peduli itu artinya, nak, selalu menolong, selalu membantu, memudahkan urusan orang lain. Ya, kalau seandainya kita menjadi orang-orang yang peduli,
maka kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah akan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, kalau kita ingin menjadi manusia yang baik, maka salah satunya kita harus peduli kepada sesama. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Barang siapa belum dikatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, apabila kita belum mencintai atau peduli kepada orang lain sebagaimana kita cinta kepada diri kita sendiri. Nah, jadi kita harus peduli kepada sesama manusia dan makhluk yang ada di sekitar kita, baik lingkungan. Jadi ingat anak-anak, kalau seandainya kita menjadi manusia yang bertanggung jawab, kita menjadi siswa yang tawadu, dan apabila kita menjadi orang-orang yang peduli kepada sesama, semua perbuatan itu akan berimbas baik kepada kita. Maka yakinlah semua apa yang telah ditetapkan oleh Allah itu akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Dan semoga sebagai penutup dari video Pak Ican ini, semoga anak sekalian menjadi siswa yang bertanggung jawab, menjadi siswa yang tawadhu, dan menjadi siswa yang peduli kepada sesama. Dan semoga anak-anakku kelas 3 dan seluruh siswa saya menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin hanya ini video yang dapat saya buat, yang terlalu singkat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.